Hai, berjumpa lagi bersama Kiki Astrea di channel Alur Cerita. Ceritanya para penikmat film yang males nonton berjam-jam sehingga minta diceritain aja. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Langsung saja ceritanya. Di episode 4 ini, Raja Pyongwon menyuruh seseorang yang bersembunyi untuk keluar menunjukkan dirinya. Gajin lalu keluar dan mengenalkan dirinya sebagai Putri Pyonggang. Raja Pyongwon ketakutan dan berkata kalau dia melihat hantu. Para prajurit pun datang dan raja menyuruh prajurit itu menangkap Gajin yang dikiranya hantu. Dengan cepat Gajin bersembunyi. Gajin berjalan di lorong lalu bertemu seorang dayang dan dayang itu mengenalinya dan memeluknya. Gajin lalu keluar dan bertemu Gogon. Gogon lalu menyuruhnya berhenti dan dia melihatnya dari dekat. Ternyata dia adalah Putri Pyonggang. Gogon lalu melepaskannya dan membiarkannya pergi. Haemoyong menemui Ondal yang masih terikat dan terbalik. Lalu bertanya di mana temanku. Haemoyong tidak menjawab tapi menawarkan perjanjian untuk memberitahu semua tentang Gajin lalu dia akan menyelamatkan Ondal. Namun Ondal mampu membalikan posisi badannya dan terlepas dari ikatan. Ondal lalu berkata kalau Gajin pasti kembali. Gajin pergi ke Jojubang menemui biksu Wongguang, lalu biksu itu mengenali Gajin sebagai Putri Pyonggang. Di sisi lain, Gowonpyo mengatakan pada Gogon kalau raja melihat hantu putri. Tapi Gowonpyo tahu kalau itu bukanlah hantu, lalu memerintahkan Gogon untuk membunuh putri. Gogon lalu mengingat masa kecilnya dulu yang telah bersumpah dia akan lebih memilih menyelamatkan putri daripada keluarganya. Sapongge melihat Ondal yang berada di pasar lalu menghampirinya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ondal menjawab kalau dia sedang menyeduh obat. Sapongge mengatakan kalau lembah hantu sedang kacau, ibumu mengkhawatirkanmu. Ondal mengatakan kalau dia akan kembali setelah Gajin kembali. Saponggang lalu pergi. Gajin akhirnya datang dan mendekati Ondal yang sedang menyapu. Ondal bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Gajin menjawab kalau dia tidak punya tempat tujuan. Lalu Ondal mengatakan kalau Gajin sebenarnya mempunyai tempat tujuan. Lalu Ondal membawa Gajin. Haemoyong melihat mereka pergi dan membiarkannya. Ondal lalu membawa Gajin ke desa Lembah Hantu dan penduduk di sana adalah orang-orang Goguryeo. Ondal membawa Gajin ke desa Lembah Hantu dan penduduk di sana adalah orang-orang yang dikejar Goguryeo dan berkumpul di sini lalu menciptakan sebuah desa. Setelah sampai di salah satu rumah, Ondal membuka pintu, namun pintunya rusak. Gajin lalu duduk di lantai dan Ondal menyuruhnya beristirahat lalu memberinya sebuah makanan. Ondal lalu pergi memohon kepada Sawon Am, kepala desa Lembah Hantu, untuk mengizinkan Gajin tinggal di sini. Ondal juga berkata kalau dia akan bertanggung jawab atas Gajin dan mengucapkan terima kasih. Ondal lalu kembali ke rumah dan ibunya berkata, "Apa dia sangat cantik sampai kamu sangat menyukainya? Apa kamu ingin menikahinya?" Lalu Ondal mengatakan tidak. Gajin duduk sambil mengingat kejadian yang dialaminya hari ini. Keesokan harinya, Gogon menemui Haemoyong. Haemoyong mendengar kalau raja akan melakukan upacara pengusiran setan dan memberitahu kalau seorang kolektor herbal datang dengan seorang wanita. Gowonpyo melihat mereka dan berkata kalau dia adalah pemilik toko herbal yang diadopsi Haejiwol. Dia yang membuat obat memabukkan untuk raja. Ondal masuk ke dalam rumah yang ditinggali Gajin, lalu mereka membersihkan rumah itu. Para warga juga ikut membantu mereka. Ondal dan Gajin lalu memanggang sebuah ayam di pinggir sungai. Gajin bertanya, "Kenapa kamu baik padaku padahal aku tidak membantumu apa-apa?" Ondal menjawab kalau kamu sendirian dan pantas mendapatkan seseorang untuk menjagamu. Lalu Ondal pergi. Gajin lalu ikut berkumpul bersama para warga. Gajin mendengar kalau hari ini adalah peringatan kematian ayah Ondal, yaitu Jenderal Onhyop.
Gajin melihat warga dan Ondal berlutut di makam Onhyop. Lalu ketika warga sudah pergi, Gajin berlutut di makam Onhyop dan menangis sambil mengingat masa kecilnya. Ternyata Ondal adalah putra Onhyop yang masa kecilnya pernah menyelamatkan Gajin. Larut malam, Ondal mendatangi rumah Gajin dengan membawakan sebuah makanan. Namun Gajin tidak ada di rumah. Ondal dan warga pun mencarinya. Ternyata pasukan Gogon juga mencarinya. Gogon lalu bertanya pada Wol, "Siapa yang kamu cari?" Wol menjawab, "Anjing." Tapi Gogon tidak percaya. Lalu Ondal datang. Dan Gogon hendak menyerang Ondal. Namun ia terjebak di sebuah jebakan hewan. Lalu Gogon mengatakan bahwa wanita yang bersamanya adalah Putri Pyonggang. Ondal lalu mencari Gajin dan dia menemukannya yang hendak melompat dari tebing. Lalu mereka saling mengungkapkan identitas. Gajin bertanya, "Sejak kapan kamu tahu kalau dia adalah seorang putri?" Ondal lalu menjawab, "Baru saja diberitahu oleh Gogon." Lalu mereka mencari Gogon. Tiba-tiba Gogon sudah berada di belakang mereka. Gogon lalu mengajak Putri pulang. Namun Gajin menjawab kalau Putri Pyonggang sudah mati, lalu membuang giok kerajaan miliknya yang diberikan oleh ibunya. Para warga menakut-nakuti prajurit dengan menyamar sebagai hantu. Lalu Gogon mengajak prajurit balik saja karena di sini tidak ada apa-apa, hanya sebuah lembah hantu. Sawon A memarahi warga karena melakukan aksi kepada tentara kerajaan. Gajin lalu meminta maaf karena semua itu adalah kesalahannya. Gajin hendak memberitahu identitasnya, namun Ondal memotong ucapan Gajin dan mengatakan kalau Gajin adalah seorang pembunuh, makanya dikejar-kejar oleh para prajurit kerajaan. Gogon menemui Raja Pyongwon dan memberitahu kalau Tuan Putri Pyonggang masih hidup. Lalu dia menunjukkan kalung giok milik putri kepada raja. Raja melihat kalung itu lalu mengingat percakapannya dengan ratu pada masa dulu, pada saat Putri Pyonggang lahir, dan drama pun bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu bisa mengetahui kelanjutan drama ini. Assalamualaikum.